Tabik pun, salam sehat. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ina Rimasari dapat kembali menjumpai Anda di podcast Rumah Sakit Advent Bandar Lampung yang senantiasa memberikan informasi dan edukasi seputar dunia kesehatan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas terkait dengan topik kehamilan. Tepatnya hari ini kita akan berbincang-bincang tentang tanda bahaya dalam kehamilan. Untuk itu telah hadir bersama dengan kita seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Bambang Kurniawan, spesialis OB/GYN. Salam sehat dokter. Salam sehat Mbak Intan. Baik, terima kasih dokter sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada kesempatan ini. Baik pemirsa, siapa di antara kita yang tidak menginginkan mendapat seorang keturunan? Saya yakin semua wanita, bahkan seluruh pasangan-pasangan yang baru menikah, mereka semua sangat mendambakan kehadiran seorang buah hati. Akan tetapi, dalam prosesnya mungkin kehamilan itu tidak selamanya dapat berjalan dengan baik dan banyak sekali hal-hal yang terjadi selama proses kehamilan yang terkadang membuat kita merasa khawatir. Nah, pada kesempatan ini seperti yang saya sudah ucapkan di awal tadi, kita akan membahas apa saja sih tanda-tanda bahaya yang mungkin bisa terjadi selama proses kehamilan. Baik dokter, sebelum kita berbincang lebih lanjut nih dok terkait dengan tanda bahaya kehamilan. Nah sebenarnya dok, apa saja sih perubahan-perubahan yang terjadi pada seorang wanita ketika dia hamil? Begini Mbak Intan ya, jadi kalau orang hamil itu tentu saja pada tubuh si ibu mengalami perubahan-perubahan ya, terutama perubahan fisik dan perubahan hormonal. Nah ini yang kadang-kadang menjadi masalah ya, karena terus terang bahwa yang dulu belum pernah dialami, apalagi pada kehamilan pertama belum pernah hamil, tiba-tiba mengalami yang ini, kadang-kadang ada rasa kaget, ada terkejut juga kenapa terjadi seperti ini gitu kira-kira. Jadi mulai dari perubahan fisik bisa kita lihat, kadang ada yang bertambah berat badan, terus ada yang berjerawat, ada yang nyeri pinggang, sebagai macam yang lainnya. Ada juga perubahan hormonal, ya kadang-kadang juga ada mual-muntah karena perubahan hormon, yaitu pada awal-awal kehamilan terutama ya. Ditambah lagi mungkin setelah usia-usia menjelang persalinan, ada keluhan mules, nyeri-nyeri, kontraksi dan sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya memang banyak ya dok perubahan-perubahan yang secara fisiologis itu memang harus terjadi, gitu. Dan juga bukan sekedar perubahan secara fisik, tetapi secara psikis juga banyak yang terjadi. Juga berubah otomatis karena tadi perubahan hormonal tadi. Oke, baik. Nah itu kan tadi yang normal ya dok. Nah sekarang kita akan mulai masuk ke perubahan-perubahan yang perlu diwaspadai, yang akan menjadi tanda-tanda bahaya. Apa saja sih dok sebenarnya keluhan, hal-hal yang itu merupakan satu hal yang wajib untuk diketahui secara dini bahwa itu tidak normal, sehingga ibu hamil ini bisa meminta pertolongan dengan cepat kepada tenaga kesehatan. Ya begini sebenarnya kalau orang hamil itu kan kita tahu yang tadi sudah ada perubahan hormon dan fisik tadi, itu tentu saja akan menyebabkan kemungkinan terjadinya tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Apa itu tanda-tanda bahaya kehamilan? Adalah suatu tanda atau gejala di mana mengindikasikan terjadi sesuatu atau terjadi tanda bahaya pada kehamilan, terutama yang mengancam keselamatan ibu dan bayinya. Ya kalau memang tidak ditangani akan berakibat fatal, kira-kira begitu. Jadi untuk tanda-tanda bahaya begini memang ada beberapa keluhan-keluhan tanda bahaya yang memang harus dibagi. Kadang ada yang kita bisa bagi dari trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Itu kadang-kadang tanda-tanda bahayanya juga berbeda-beda, tergantung usia kehamilannya juga. Oke, baik dokter. Jadi memang di setiap tahapan trimester biasanya berbeda ya dok ya. Kita mulai dari yang awal nih dok. Kita mulai dari trimester 1. Biasanya apa sih perubahan
atau keluhan yang perlu diwaspadai? Nah, untuk trimester 1 yang paling sering dikhawatirkan dari ibu hamil terutama di praktek-praktek kita sering ketemu adalah perdarahan ya. Baik. Nah, perdarahan itu biasanya adalah salah satu gejala risiko terjadinya suatu keguguran atau abortus. Nah, biasanya disertai dengan rasa mules ya. Dan penyebabnya mungkin bisa juga jadi karena hormonal atau karena aktivitas fisik yang berlebihan. Kemudian yang kedua yang paling sering pada trimester pertama itu biasanya adalah mual dan muntah yang berlebihan. Oh iya, Kan sering sekali ini dok. Ya nggak usah ini kadang-kadang pasien pun datang kadang-kadang bisa lewat UGD yang sudah berat atau lewat poli kalau memang masih ringan. Itu kadang-kadang awal-awal kehamilan rata-rata hampir 80% ibu mengalami mual muntah yang berlebihan yang namanya hiperemesis atau morning sickness kalau dibilang sama dokter ya. Itu kalau orang awam bilang masa ngidam ya. Kadang-kadang masa ngidam-ngidam itu kadang-kadang yang gejalanya mual muntah seperti itu. Itu yang paling sering. Yang ketiga biasanya nyeri perut yang hebat. Nah, ini harus diperhatikan ini Mbak Intan ya, masalah nyeri perut ini ya. Karena kalau nyeri perut yang berlebihan ini kita takutnya kehamilannya ada di luar kandungan. Nah, itu sangat berbahaya. Udah ada perdarahan, ada nyeri hebat. Makanya pada awal kehamilan diwajibkan si ibu untuk melakukan pemeriksaan terutama USG. Pada awal kehamilan itu sangat penting untuk mengetahui apakah kehamilannya ada normal atau ada di luar dari kandungan. Nah, itu yang sangat berbahaya. Itu emergensi sekali itu kalau sudah terjadi di luar kandungan. Terus kita menginjak ke kehamilan yang sudah lebih lanjut, masuk ke trimester kedua, itu biasanya apa aja dok? Kalau trimester kedua dan ketiga hampir mirip ya. Biasanya yang paling sering juga yang pertama adalah perdarahan. Nah, kalau untuk trimester kedua bedanya perdarahan dengan trimester pertama ada perdarahan ini biasanya akan menyebabkan risiko terjadinya persalinan prematur. Ya. Dan sudah di trimester ketiga ini adalah masa di mana sudah ada pertumbuhan janin yang cukup besar, sudah terbentuk plasenta, dan kadang-kadang penyebab perdarahannya justru bisa jadi dari plasentanya itu sendiri, misalnya dari letak plasentanya yang letaknya di bawah, yang sering kita sebut plasenta previa, atau plasenta yang lepas atau yang dikatakan solusio plasenta. Itu perdarahannya. Jadi penyebabnya beda dengan yang trimester pertama. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat dari trimester 2 dan 3 ini, tanda bahayanya adalah biasanya pecah ketuban. Ya. Kan sering itu kadang-kadang terutama ibu-ibu yang sudah lumayan besar hamilnya merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan. Ya. Ada yang kadangnya sampai basah banyak sekali, ada yang masih sedikit. Nah, itu harus hati-hati juga. Itu menunjukkan tanda-tanda bahaya. Nah, kemudian yang ketiga biasanya demam, ya demam. Apalagi yang sudah pecah ketuban tadi disertai dengan demam itu harus hati-hati karena bisa terjadi infeksi dan itu membahayakan janinnya juga, ya. Jadi infeksi itu bisa berasal dari infeksi saluran kencing, bisa berasal dari vagina sendiri karena adanya suatu keputihan, bisa juga karena infeksi di tempat lain, misalnya karena virus atau tipes atau yang bakteri-bakteri lain. Jadi itu juga salah satu tanda bahaya pada trimester 2 dan 3. Yang paling kita khawatirkan di sini adalah yang mungkin paling ibu harus perhatikan pada usia-usia seperti ini biasanya kalau ibu merasakan gerakan bayinya berkurang atau tidak bergerak sama sekali. Nah, ini harus penting karena kadang-kadang terlambat si ibu untuk berobat, sudah tidak merasakan gerakan bayi, merasakan itu biasa-biasa saja. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata sudah terjadi kematian pada janinnya di dalam rahim. Iya, anteng-anteng aja pasiennya dok ya. Dikirain waduh ini bayi saya makanya harus ini juga ibu hamil dikasih edukasi bahwa bayi itu normalnya itu bergerak. Ada ibu merasakan kapan ibu bisa merasakan gerakan bayi pada usia kehamilan 5 bulan sampai 6 bulan sudah mulai bisa merasakan. Jadi ibu kalau tidak terbiasa seperti hari biasa gerakannya atau berkurang, sebaiknya cepat berobat sebelum terlambat. Kita begitu. Oke, jadi ternyata memang banyak ya dok hal-hal yang pemirsa ini wajib ketahui gitu ya. Siapa tahu di antara kita yang sedang menyaksikan tayangan kali ini sedang hamil atau memiliki keluarga, sahabat, teman yang sedang hamil dan mengalami salah satu tanda yang dijelaskan oleh dokter tadi. Itu mohon untuk segera
mencari pertolongan ya dok. Jadi antara semua tanda-tanda bahaya yang tadi dokter sudah sebutkan, sebenarnya apa sih dok yang wajib untuk segera harus dilakukan oleh seorang ibu hamil ini? Iya, saya lupa sebelum saya melanjutkan jawaban dari pertanyaan Mbak Intan tadi, ada satu lagi pada kehamilan di trimester kedua dan ketiga, tanda bahayanya berupa peningkatan tekanan darah. Oke. Ada bengkak, biasanya bengkaknya sampai ke tangan, sampai ke muka, ke wajah. Nah, itu juga tanda-tanda bahaya yang sering kita sebut sebagai preeklamsia. Oh iya, Ya. betul dok. Preeklamsia ini yang paling adalah penyebab kematian kedua setelah perdarahan pada ibu hamil. Makanya ibu-ibu juga biasanya kalau ANC kan pasti diperiksa tekanan darah ya, periksa laboratorium ya. Itu sangat penting itu. Ya, biasanya karena penyebabnya preeklamsia, itu juga harus hati-hati. Jadi kalau untuk Mbak Intan tadi tanya apa yang berikutnya tadi? Iya, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang ibu hamil ketika ketika mengalami tanda-tanda bahaya yang tadi dokter sudah sebutkan? Apa memang bisa ditunda dulu gitu di rumah beberapa lama, atau memang harus segera mencari pertolongan di fasilitas kesehatan? Ya, kalau kita sudah bilang itu tanda bahaya, itu harus segera Mbak Intan, nggak bisa ditunda-tunda lagi. Ya, bahaya artinya kan sudah mengancam kepada kesehatan ibu dan bayi. Jadi harus kalau udah ketemu tanda-tanda yang seperti kita tadi sudah diskusikan, sudah kita bicarakan, itu harus segera mendapat pertolongan ke rumah sakit atau ke bidan terdekat. Pokoknya ke tenaga kesehatan harus konsultasikan ya, supaya dapat penanganan yang lebih cepat sehingga tidak menyebabkan kefatalan atau menyebabkan efek yang buruk pada ibu dan bayi. Ya, karena kehamilan ini mempertaruhkan dua nyawa ya dok, ibu dan bayi. Ibu dan bayinya itu harus. Iya. Dan dari penjelasan ini juga pemirsa, kita dapat mengerti betapa pentingnya melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin ke petugas kesehatan, baik itu boleh ke bidan, ke dokter, tetapi kita harus melakukan pemeriksaan kehamilan ini secara rutin. Nah, sebaiknya dok, minimal berapa kali sih selama kehamilan seorang pasien itu wajib untuk memeriksakan kehamilannya? Ya, kalau memang ibu mau periksa hamil yang sehat, ya sebaiknya setiap bulan ibu periksa baik ke puskes atau ke posyandu, bisa juga ke bidan ya. Kalau untuk sekedar USG ya biasanya disarankan pada trimester pertama 1 kali, semester kedua 1 kali, sudah masuk ke trimester ketiga itu disarankan untuk 2 kali minimal itu juga ya. Kalau ibu mampu lebih dari situ ya lebih bagus ya. Kalau memang minimal itu sudah dikerjakan ya insya Allah kehamilannya akan sehat-sehat saja. Oke, baik. Cuman yang saya harus pesankan Mbak Intan, kadang-kadang itu ibu-ibu kadang-kadang sudah hamil, dia tidak mau belajar tentang kehamilannya. Kadang-kadang itu dibagikan buku KIA, kita sering lihat yang warna merah jambu itu. Betul. Nah, itu kadang-kadang bukan seolah-olah mereka pikir itu untuk catatan bidan dan catatan dokter, bukan. Padahal mereka di situ banyak ilmunya, harus baca. Ya, di situ banyak ilmunya. Di situ ada tertulis dari mulai kehamilan sampai juga nifas, di situ udah jelas ada ilmunya sampai perawatan bayinya. Jadi bagi-bagi ibu-ibu yang mungkin baru kehamilan yang pertama atau baru mendapatkan buah hati yang pertama, sebaiknya belajar baca di buku itu karena itu ilmunya banyak. Yang kedua, semua nasihat dari bidan, dari dokter ya diikuti. Vitamin terutama tambah darah itu biasanya diberikan oleh posyandu atau dari puskesmas, itu harus harus diminum. Kenapa? Karena anemia itu juga salah satu penyebab terjadinya tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Anemia itu sangat berbahaya. Makanya pemerintah memberikan obat pil tambah darah sebanyak 90 butir untuk ibu-ibu hamil. Jadi untuk ibu-ibu hamil, terutama yang sedang mengandung buah hatinya sekarang, ada beberapa mungkin saran atau tips supaya kehamilannya sehat. Yang pertama, jangan lupa rajin kontrol ANC ya, periksa kehamilan. Boleh di bidan, boleh di posyandu atau di puskesmas, atau di rumah sakit terdekat. Yang kedua, jangan lupa untuk tetap belajar membaca, karena ibu akan mengalami kehamilan yang kurang lebih 9 bulan itu
ibu akan mungkin ada banyak keluhan-keluhan, itu bisa ibu belajar membuka buku KIA, ibu baca-baca lagi. Di situ ada banyak sekali ilmu yang bisa ibu untuk dipelajari di situ. Yang ketiga, kalau terjadi tanda-tanda bahaya kehamilan, itu yang seperti tadi kita sampaikan, segeralah untuk meminta pertolongan, segera mendapatkan pertolongan di pusat-pusat kesehatan yang terdekat. Baik pemirsa, sesungguhnya seluruh perubahan yang terjadi selama proses kehamilan itu merupakan cerita cinta yang harus dinikmati dan disyukuri oleh seorang wanita yang hamil. Akan tetapi, seperti kita ketahui tadi, bahwa ketika ada tanda-tanda bahaya yang muncul, itu akan berubah menjadi satu kekhawatiran. Untuk itu dokter, saat ini bolehkah dokter berbagi kepada pemirsa kira-kira apa saja sih penyebab yang memungkinkan timbulnya tanda bahaya dan sekaligus bagaimana cara mencegahnya? Ya, kalau kita bicara penyebabnya Mbak Intan, jadi tanda-tanda bahaya itu bisa terjadi karena kadang-kadang kita kurang disiplin dalam memeriksakan kehamilan. Ya, salah satunya. Yang kedua, memang beberapa kasus terjadi secara spontan, ya. Jadi karena kadang-kadang seperti kasus perdarahan, kadang-kadang terjadi secara spontan. Kadang-kadang walaupun sudah cukup istirahat, tapi tetap saja ada perdarahan. Nah, itulah harus kita waspada, harus cepat berobat. Kemudian penyebab yang lain biasanya kita, ya namanya ibu hamil ya, memang kadang-kadang harus cukup istirahat ya. Kadang-kadang kita tidak memungkiri bahwa perempuan di Indonesia ini banyak juga yang sebagai ibu rumah tangga, hamil juga harus bekerja. Double job ya, Dok. Itu yang jadi kendala betul. Juga sudah bekerja hamil. Nah, itu kadang-kadang juga jadi kendala juga. Makanya pada waktu bekerja sebaiknya dikasihlah waktu-waktu tertentu untuk beristirahatlah, ya cari-cari waktu supaya jangan terlalu capek lah di situ ya. Kemudian untuk ibu yang kehamilannya sudah lumayan besar, itu biasanya yang paling sering memang kadang-kadang adalah rasa pegal, ya, kadang-kadang susah tidur, ya, udah mulai ini, kemudian sering buang air kecil, ya, karena bayinya mungkin sudah mulai besar, sudah menekan ke saluran kencing, jadi biasanya harus ada daripada suami ya, terutama ya, kasih ya, namanya orang hamil kan harus ada support ya dari suami. Kadang-kadang itu kadang-kadang bahwa sangat bagus sekali apabila si suami bisa mensupport, memberikan motivasi pada saat kehamilan. Dan itu juga sering jadi masalah, kendala ya, apalagi kalau suami ada masalah atau suaminya berpisah jauh ya. Ada juga bukan hanya pacaran saja LDR ya, ada juga yang sudah berumah tangga juga. Betul LDR, sekali dok. Kira-kira gitu. Oke, jadi memang hal-hal itu sangat bermanfaat untuk kita ketahui pemirsa, supaya kita dapat mengetahui apa saja sih penyebab, dan saat kita sudah mengetahui tentu kita bisa menghindari atau mencegah terjadinya tanda bahaya ini. Nah, selanjutnya dokter, ketika nih pasien memang sudah mengalami tanda bahaya, kemudian datang ke fasilitas kesehatan. Nah, apa sih yang seorang dokter lakukan sebagai tenaga medis untuk memastikan bahwa ya kondisi ibu dan kondisi bayi akan baik-baik saja dan mungkin bisa bertahan dengan tanpa komplikasi sampai nanti akhirnya dapat lahir dengan selamat? Iya, kalau untuk tindakan di rumah sakit biasanya tergantung per kasus ya, beda-beda ya. Jadi penyebabnya beda, tentu saja tindakannya atau pertolongannya berbeda-beda juga ya. Pada kasus-kasus kehamilan trimester pertama, yang paling sering seperti saya bilang tadi ada mual muntah berlebihan, biasanya dokter memberikan terapi cairan. Kenapa penting? Karena dokter harus mencegah jangan sampai terjadi yang namanya dehidrasi. Kemudian mencegah mengurangi mual muntahnya, dokter kasih obat-obat anti muntah dan sebagainya.
Kemudian untuk makannya biasanya dokter menyarankan sedikit-sedikit tapi sering. Sampai dia kira-kira bisa masuk makanan, muntahnya berkurang atau tidak ada lagi, dia bisa udah masuk asupannya sudah cukup, bisa pulang pasiennya. Kemudian untuk kasus-kasus perdarahan biasanya dokter akan melakukan USG kalau di rumah sakit untuk memastikan kesehatan si janinnya. Tapi apabila terjadi memang janinnya tidak berkembang atau janinnya sudah mengalami kematian di dalam kandungan, ya biasanya dokter melakukan tindakan kuretase atau mengakhiri kehamilannya. Tapi kalau memang masih bisa dipertahankan, biasanya dokter memberikan terapi dengan pemberian obat-obat hormonal dan vitamin-vitamin ya. Jadi itulah kira-kira untuk trimester pertama. Tapi kalau udah cukup besar bayinya, misalkan terjadi seperti yang kita bilang tadi, ada perdarahan, ada kecabutan. Nah, kita harus melihat usia kehamilannya juga. Kalau udah cukup besar, kalau masih kurang bulan, biasanya kita lakukan sebaiknya kalau memang masih memungkinkan untuk dipertahankan, kita pertahankan dulu. Biasanya kan orang seperti Mbak Intan tahu bahwa orang yang bayi kecil biasanya paru-parunya belum matang ya. Jadi betul. Biasanya dokter akan memberikan kesempatan untuk memberikan obat-obat pematangan paru dulu. Kemudian kalau kita pantau lagi, kalau masih memungkinkan dia bertahan, biasanya kita bisa pulangkan sampai kontrol sampai dia cukup bulan, baru nanti persalinan kalau memang tidak ada halangan bisa normal. Tapi kalau ternyata dalam perawatan ternyata cenderung terjadinya komplikasi makin berat, ketubannya makin banyak, atau diperiksa lagi ternyata ketubannya kering, atau memang karena perdarahan ternyata perdarahannya tidak berhenti juga, malah terjadi perubahan pada bayinya, terjadi denyut jantungnya tidak teratur dan terjadi gawat janin, biasanya dokter melakukan terminasi kehamilan, ya bisa dengan sesar biasanya ya. Kira-kira begitu. Jadi apapun sebenarnya penata laksanaan yang diberikan itu semua bertujuan untuk memberikan yang terbaik untuk ibu dan juga bayi ya dok. Iya, jadi jangan pernah menunda-nunda pemirsa ketika memang kita sudah merasakan adanya tanda-tanda bahaya, mengetahui bahwa oh ini tidak seperti yang seharusnya, jangan menunda-nunda untuk segera datang ke fasilitas kesehatan supaya kita bisa mengetahui apa sih tata laksana yang tepat yang harus dilakukan. Baik dokter, kali ini saya ingin bertanya nih dok, mungkin agak sedikit menyimpang nih dari tanda bahaya kehamilan, tapi masih berhubungan dengan kesehatan ibu hamil. Nah kan kita tahu ya dok bahwa ibu hamil itu banyak sekali mengalami perubahan, tetapi itu bukan hanya berkaitan dengan fisik, dengan kesehatan fisiknya, tapi juga erat kaitannya dengan perubahan psikis, perubahan mental. Nah kali ini dok, bolehkah dokter berbagi tips? Kira-kira apa sih tips-tips yang bisa diberikan untuk ibu hamil agar tetap terjaga psikisnya, mentalnya itu tetap baik dan nanti akhirnya dapat menjalani proses kehamilan ini dengan bahagia, apalagi untuk ibu-ibu yang masih first time ya, masih hamil pertama, itu kan masih banyak yang belum diketahui. Boleh dok? Ya, kalau untuk ibu hamil ya seperti Mbak Intan, yang penting juga untuk menjaga kesehatan mentalnya ya, terutama ya kita, artinya orang hamil kan mengharapkan melahirkan seorang bayi yang sehat, tentu saja harus dalam keadaan bahagia. Jadi di sini ada beberapa tips kira-kira untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama adalah olah nafas ya. Jadi olah nafas itu artinya cukupkan sedikit waktu untuk berlatih pernapasan, karena nanti juga pada saat nanti persalinan terutama nanti juga dibutuhkan untuk pernapasannya itu harus bagus ya, untuk mengedan segala macam. Biasa olah napas bisa dilatih hari-hari seperti yoga dan sebagainya lah, yang penting bisa selain melatih napas juga menenangkan, yang sifatnya menenangkan. Yang kedua adalah good food, good mood. Artinya apa? Kita harus cukup diet makanan-makanan yang bergizi ya. Hindarilah makanan-makanan yang tidak bermanfaat ya. Kalau orang gitu bilang makanan sampah ya, karena itu sangat kurang bagus untuk terutama ibu kesehatan, terutama ibu hamil. Orang yang nggak hamil aja udah nggak bagus, apalagi untuk ibu hamil. Jadi makanan itu juga asupan harus cukup, mempengaruhi mood seorang ibu hamil ya.
terutama masa-masa kehamilan di awal-awal ya. Kadang-kadang kan itu milih-milih sih ibu, kadang-kadang makan kan tidak bisa semua makanan itu masuk. Jadi pilih-pilihlah kira-kira yang walaupun sedikit tetapi yang kira-kira gizinya cukup. Ya, jangan sembarangan milih. Yang ketiga adalah mendengarkan musik-musik yang menenangkan ya. Kalau yang biasa kita baca di jurnal-jurnal itu ternyata memang musik-musik yang menenangkan itu berpengaruh terhadap mental ibu juga terhadap perkembangan tumbuh kembang janin ya. Terutama musik-musik kalau udah diteliti ada musik-musik yang klasik gitu, Mozart segala macam itu kadang-kadang si ibu pun kadang boleh mendengarkan itu, ternyata dalam penelitian memang berpengaruh musik-musik klasik atau apa itu pengaruh ke kesehatan ibu dan perkembangan janin. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah senam hamil. Nah ini kita kepada ibu-ibu hamil itu sudah banyak sekarang di kota, terutama ya udah banyak kelompok-kelompok senam hamil. Kadang-kadang dibentuk di rumah sakit, ada di tempat praktek bidan, ada juga. Itu baiknya sih diikutin ya. Karena ada manfaatnya sangat banyak. Senam hamil itu bukan hanya sekedar senam saja, tetapi nanti juga membantu si ibu bagaimana nanti lancar dalam proses persalinan juga. Jadi mempersiapkan. Iya, mempersiapkan. Kemudian yang terakhir adalah cek ke dokter, ya, cek ke dokter atau tenaga kesehatan lah ya. Kalau memang kondisinya di kota, mungkin bisa ibu banyak rumah sakit pilih, tapi memang kalau memang terlalu agak jauh ya yang paling tidak ke puskesmas atau ke posyandu ya, sehingga kesehatan ibu bisa dipantau, otomatis kesehatan kehamilannya juga bisa terkontrol dengan baik. Apalagi kalau ibu juga perlu mendapatkan vaksin ya kayak tetanus, terus baru ibu juga perlu dapat pil tambah darah ya. Seorang ibu juga mungkin dari puskesmas atau dari ini perlu untuk pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium. Apalagi sekarang sudah ada program pemerintah untuk pemeriksaan eradikasi penyakit-penyakit menular seperti HBsAg, sifilis, HIV itu wajib diperiksa. Sehingga nanti waktu persalinan di rumah sakit, si ibunya sudah lengkap pemeriksaannya dan pertolongannya lebih gampang dan tidak menyebabkan masalah nanti dalam pertolongan persalinan. Kira-kira begitu. Jadi memang dengan kita rajin untuk memeriksakan kehamilan pastinya akan membuat semakin tenang ya dok. Jadi pemirsa jangan lupa tips yang sudah dibagikan oleh Dokter Bambang hari ini. Jadi tadi ada 5 ya, kalau saya tidak salah, ada 5 tips untuk menjaga kesehatan mental ibu hamil. Yang pertama tadi olah nafas, kemudian good food, good mood ya dok. Kemudian yang ketiga mendengarkan musik yang tenang, senam hamil, dan rajin untuk cek ke dokter. Baik dokter, terima kasih. Hari ini kita sudah banyak sekali berbincang-bincang terkait dengan kehamilan. Kita tadi sudah berbicara tentang tanda bahaya kehamilan, tentang tips-tips bagaimana untuk bisa menjalani kehamilan dengan sehat, dan kita berharap semoga informasi dan edukasi yang dokter sampaikan hari ini bisa bermanfaat terutama bagi pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan kita hari ini. Baik pemirsa, akhir kata jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar Anda tidak tertinggal tayangan dan juga edukasi-edukasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa pada tayangan selanjutnya. Salam sehat.